Selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kami akan sampaikan yaitu kebenaran firman Allah yang menjadikan pengharapan iman bagi jemaat Tuhan ataupun orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu untuk berhasil harus berpikir positif. Dan kita akan ambil dari satu ayat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-27 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Saudara-saudara, pikiran sangat menentukan nasib seseorang. Karena ada hal-hal yang harus dipilih dan melalui pikiran inilah akan berakibat atau mengakibatkan sesuatu, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan ada dua golongan manusia, yaitu yang berpikiran positif dan berpikiran negatif. Pikiran positif adalah karunia Allah, sedangkan pikiran negatif di luar kehendaknya. Berpikir positif menurut Alkitab, kita akan melihat meliputi tiga hal supaya kita dapat mengikuti hal-hal yang diungkapkan oleh firman Allah tentang berpikir positif ini. Pertama, kita mau berpikir positif terhadap Allah. Saudara-saudara, berarti kita berpikir sebagaimana Yesus berpikir di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Bagaimana Paulus mengatakan, aku memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara, orang yang berpikir positif terhadap Allah menerima dengan senang hati apa yang diizinkan terjadi dalam kehidupannya. Saya ulang lagi, menerima dengan senang hati apa yang diizinkan terjadi dalam hidup kita atau hidup seseorang. Ungkapan daripada Ayub di dalam pasal kedua ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak bersalah di dalam perkataannya. Nah, ini ungkapan daripada firman Allah. Ayub justru dikatakan tidak berdosa dengan lidahnya atau bibirnya. Saudara-saudara, pernyataan daripada Ayub yang ditujukan kepada istrinya, apa yang menyebabkannya sehingga Ayub mengungkapkan bahwa engkau mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau yang buruk. Ini pun sering terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang terjadi, hal-hal yang datang di dalam kehidupan kita atau kehidupan seseorang, ada tentang kebaikan. Namun suatu saat datang hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, berupa masalah, musibah, dan lain-lain. Nah, ini pernyataan daripada Ayub ini membuat kita mau menerima dengan senang hati apa yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ayub mengalaminya. Harta Ayub habis, dirampok,
disambar api dari langit, dan itu seizin Tuhan. Kemudian anaknya 10 sedang berpesta, tiba-tiba roboh bangunan itu, kemudian mati semuanya. Belum sampai di situ saja. Kondisi daripada kesehatan Ayub sangat memprihatinkan. Ayub sakit dengan luka-luka di dalam tubuhnya, mulai dari ujung kepala sampai kepada ujung kakinya. Bahkan untuk menggaruk katalnya itu dengan beling. Ini penderitaan. Seolah-olah apa yang menjadi pernyataan Ayub, inilah hal-hal yang buruk datang dalam kehidupannya. Yang sebelumnya Ayub telah banyak menerima hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Pada saat hal yang buruk datang, justru di dalam ayat yang ke-9, istrinya berkomentar kepada Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Nah, ini saudara-saudara, istri daripada Ayub, dia mempunyai pendirian maunya menerima yang baik-baik saja. Begitu diperhadapkan kepada yang buruk, seolah-olah tidak mau menerimanya. Nah, banyak orang-orang mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah yang harus dialaminya adalah tentang kebaikan dan kebaikan. Ibarat berjalan di dalam jalan yang rata, tanpa hambatan. Sehingga Ayub menyatakan ungkapan di dalam ayat yang ke-10 kitab Ayub pasal 2 tadi. Dia mengingatkan istrinya bahwa engkau seperti perempuan gila. Jadi pernyataan daripada Ayub ini, kalau seseorang maunya dalam mengiri kepada Tuhan Yesus Kristus, maunya menerima tentang kebaikan saja, apakah bisa dipersamakan dengan seseorang yang gila? Sehingga pernyataan daripada Ayub ini membuat di dalam kehidupan kita harus merenungkan kondisi-kondisi keadaan orang-orang yang mengikut kepada Tuhan itu dalam kondisi siap, baik menerima yang baik ataupun menerima yang buruk sekalipun. Dia harus menerima dengan senang hati apa yang diizinkan oleh Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Allah mengajarkan kepada seseorang supaya mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Sehingga di dalam kita mengucap syukur itu merupakan selalu tentang kebaikan-kebaikan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupannya tetap bisa mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah saudara-saudara bagaimana kalau kita berpikir positif tentang Allah. Apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur. Apapun yang dialami di dalam kehidupannya kita tetap mengucap syukur. Karena disebutkan inilah yang dikehendaki Allah bagi kita. Nah, dengan demikian
Berarti di dalam kehidupan seseorang itu akan memprioritaskan Allah dalam kehidupannya. Mengutamakan Allah di dalam kehidupannya, di dalam segala sesuatu. Prioritas. Untuk kita memperoleh sesuatu. Ada jalan yang diberikan oleh Allah supaya orang-orang yang mengiring kepada Dia mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, mendapatkan sesuatu apa yang diperlukan dalam kehidupannya. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat yang pertama, carilah dahulu. Kata dahulu itu prioritas. Mendahulukan, menomorsatukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perkara-perkara rohani, prioritas. Ada satu kekuatan untuk seseorang bisa menerima segala sesuatu. Atau memungkinkan menemukan jalan yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Karena prioritas utama telah menjadi keputusan dalam kehidupannya, yaitu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya. Ini saudara-saudara hal-hal yang bisa kita lalui di dalam kehidupan kita untuk kita memperoleh keberhasilan. Walaupun keberhasilan dan kesuksesan bukan merupakan satu tujuan, tapi sarana. Namun kita juga mengingat kita masih hidup di dalam dunia ini. Apa saja yang kita kerjakan dan kita usahakan tentunya ingin mencapai keberhasilan. Firman Allah mengajarkan kepada kita, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Prioritas dalam kehidupan kita, Allah. Nah, di sini saudara-saudara, kita dapat meredupkan. Sehingga di dalam kehidupan kita, tanpa kecuali, nomor satu, Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kalian yang akan ditambahkan kepadamu. Tambahan-tambahan berupa keperluan-keperluan yang banyak hal dalam kehidupan kita akan diberikan. Karena prioritas itulah yang memberikan jalan di dalam kehidupan kita untuk mendapatkannya. Sehingga di dalam kehidupan kita ini, kita mau melakukan, kita mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga bagian daripada Allah untuk memberikan jalan keluar, memberikan jalan dan memberkati seseorang adalah bagian daripada Allah untuk mengerjakannya bagi seseorang yang telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, berpikir positif terhadap sesama. Kita dapat mengasihi sesama kalau kita berpikir positif terhadap mereka. Saudara-saudara, mengasihi sesama merupakan hukum yang kedua yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan umatnya. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mau berpikir positif terhadap mereka, sesama kita. Sehingga kita
mau melihat bagaimana tentang kebersamaan di dalam kehidupan ini, yaitu mempunyai perasaan yang sama. Kalau kita memiliki perasaan, orang-orang lain pun memiliki perasaan yang sama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 berkata demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara-saudara, dari kalimat di dalam ayat ini berbicara tentang perintah, hendaklah kamu semua, hendaklah orang-orang yang percaya kepadanya seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Di sini saudara-saudara ada jalan di mana seseorang dapat mengasihi kepada sesama. Bukankah pertanyaan daripada Tuhan, siapakah sesamamu manusia? Kalau di dalam perumpamaan bagaimana seorang Yahudi yang dirampok di tengah jalan, dan banyak orang-orang Yahudi sesamanya melintas tanpa memberikan pertolongan. Namun pada saat seorang Samaria dengan tunggangan keledainya menjumpai orang yang terkapar di pinggir jalan, dia segera turun dari keledainya, membersihkan luka-lukanya, kemudian dia mengangkatnya dan membawanya ke kota. Dia menitipkan untuk mendapatkan pengobatan. Sampai dia berpesan, apabila uang yang diberikan atau dititipkan nanti kurang, dia akan ganti. Padahal orang Samaria dan Yahudi tidak saling tegur sapa. Namun pada saat orang Yahudi ini menjumpai kesukaran, musibah, dengan segera orang Samaria ini menolongnya. Sehingga pertanyaannya datang, siapakah sesamamu manusia? Mempunyai perasaan yang sama, penyayang dan rendah hati. Sehingga kita dapat mengasihi sesama kalau kita berpikir positif terhadap mereka. Apa yang mau kita lakukan adalah untuk kebaikan, tanpa bertanya siapakah orang itu. Nah, di sini kita memperhatikan bagaimana satu kekuatan di dalam iman bagi seseorang untuk dapat mengasihi orang lain. Banyak orang mengasihi kepada Tuhan, mengatakan ia mengasihi kepada Tuhan. Apa saja dia persembahkan bagi Tuhan, bagi gereja, bagi pelayanan. Tetapi hukum yang kedua untuk mengasihi sesama sama sekali tidak diperhatikan. Tidak ada keseimbangan. Nah, di sini kita mau belajar agar kedua hukum tadi ada di dalam kehidupan seseorang. Kalau saja seseorang memiliki pikiran yang positif. Dan saudara-saudara, bagaimana firman Allah juga mengajarkan kepada kita. Kita dapat mengasihi mereka. Bukankah di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-44 berbicara,
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada kata-kata yang seolah-olah dibaca gampang, tetapi untuk melakukannya kemungkinan akan mempunyai kesulitan apabila tidak memiliki pikiran yang positif. Sebab disebutkan, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara, ajaran daripada Tuhan adalah kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Berikan pipi kananmu apabila engkau ditampar pipi kirimu. Nah, di sini saudara-saudara, kasihilah musuhmu. Orang-orang yang senantiasa bertolak belakang dalam cara berpikir, bertolak belakang dalam kelakuan, sehingga akan menjadi permusuhan. Namun ajaran daripada Tuhan, kasihilah musuhmu, ini bisa didapat bagi orang yang berpikiran positif. Selanjutnya perintahnya adalah berdoalah bagi mereka. Ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus pada saat Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa bagi orang-orang yang menganiayanya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari hal inilah menjadi pengalaman di dalam kehidupan seseorang yang memiliki iman di dalam Yesus. Ada satu pengajaran yang baik untuk berdoa bagi musuh, untuk mengasihi musuh. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sehingga kita yang berpikiran positif sebenarnya bisa menolong mereka semua. Ini saudara-saudara kebenaran daripada firman Allah. Supaya kita benar-benar memiliki hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, untuk kita memperoleh sesuatu tentang keberhasilan. Yang ketiga, berpikirlah positif terhadap diri sendiri. Saudara-saudara, kedua hal tadi, berpikir positif tentang Allah, berpikir positif tentang sesama kita. Namun di dalam poin ini kita akan melihat supaya kita bisa berpikir positif terhadap diri sendiri, yaitu menerima dengan lapang dada apa yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkin kita dilahirkan dengan warna kulit yang berbeda-beda, dan itu tidak boleh saling protes kepada Tuhan. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, kuning, dan lain-lain. Tetapi harus bisa menerimanya. Ini kalau kita berpikir positif terhadap diri sendiri. Apa yang didapat daripada Tuhan, kita dapat selalu bersyukur kepadanya. Atau mungkin bentuk tubuh kita. Dilahirkan, ada yang mungkin tubuhnya kurus kerempet, atau gemuk yang berlebihan, tinggi yang berlebihan, atau pendek yang kekurangan ukuran. Nah, ini harus bisa menerima dengan lapang dada apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tidak boleh protes kepada Tuhan. Kita harus berpikir positif bahwa Tuhan itu baik. Dan manusia yang dijadikannya itu adalah unik.
Tidak ada yang sama. Nah ini saudara-saudara supaya kita dapat memahami dengan baik kalau kita bisa menerima hal-hal tadi di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa meraih keberhasilan di dalam kehidupan ini. Dan disinilah supaya di dalam kehidupan kita bisa menyadari bahwa Allah tidak salah jika Ia percayakan sesuatu pada kita. Kita mau menyadari bahwa Allah tidak salah jika Ia percayakan sesuatu pada kita. Ada satu perumpamaan di dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-14. Demikian dikatakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dari ayat ini kita melihat seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, kemudian hamba-hambanya dipanggil. Dan Tuhan ini mempercayakan hartanya kepada mereka. Sama dengan dititipkannya kepada mereka. Yang juga suatu saat nanti tuannya akan datang, akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Demikian di dalam kehidupan kita menyadari bahwa Allah tidak salah kalau mempercayakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Jangan anggap berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan seseorang itu bagi diri sendiri. Tetapi saudara-saudara, kita akan menyadari pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Dan di sini saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita menyadari bagaimana tentang kebutuhan kita hanya makan dan berpakaian. Selebihnya itulah yang dipertanyakan. Tuhan menitipkan, mempercayakan sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengelolanya, untuk kita bisa menjadi saluran-saluran berkat daripada Allah bagi sesama kita. Dan suatu saat nanti Tuhan sebagai Tuhan yang mempercayakan itu akan mempertanyakan dengan tanggung jawab di hadapan Allah apa yang telah dipercayakan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita akan memperhatikan dengan baik supaya senantiasa kesadaran di dalam kehidupan kita yang sebenarnya Tuhan sudah mencukupkan apa saja di dalam kehidupan kita. Dan selebihnya itulah yang dititipkan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengelola dengan baik tentang apapun. Supaya suatu saat nanti kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang telah dipercayakan itu. Yang terakhir, kita mau menyadari bahwa harta terbesar adalah Allah dan diri sendiri. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini saudara-saudara, bahwa harta terbesar di dalam kehidupan kita adalah Allah sendiri. Atau Yesus yang bertata di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Yesus saja cukup. Sehingga ada perintah amanat agung yang harus kita laksanakan selagi kita berada di atas muka bumi ini.
untuk yaitu memberitakan tentang Yesus Kristus bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita mau terus merenungkan untuk apa kita berada di atas muka bumi ini. Tentang keberhasilan itu pun kita mau mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena bukan tujuan dari kehidupan ini. Kesuksesan bukan tujuan dari kehidupan ini. Tetapi semuanya adalah sarana-sarana yang dapat kita raih namun untuk memuliakan Tuhan. Demikian supaya di dalam kehidupan kita dapat terus yaitu merenungkan akan firman Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.